Impact Kids. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Anak-anak tentunya masih dalam suasana liburan ya, karena kemarin kan setelah kenaikan kelas anak-anak libur ya. Gimana liburannya? Pasti semua sukacita dalam Tuhan ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin waktu tidur kami semalam. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami libur, baik yang mungkin keluar kota maupun yang di rumah. Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh siapkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita mau buka dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 15. Yohanes 1 ayat 12 sampai 15. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kita buka lagi dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang pernah merasa kesulitan ya untuk melakukan hal-hal yang benar ya? Mungkin kalian udah tahu itu salah ya, misalnya bohong. Kalian udah tahu kalau bohong itu salah. Tapi kalian sulit sekali untuk berkata dengan jujur, untuk berkata dengan benar ya. Nah, itu adalah semua dosa. Dosa itu adalah segala sesuatu ya yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Nah, anak-anak, banyak sekali ya dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari ya. Misalnya mungkin kita suka marah-marah sama mama, suka bentak-bentak, dikasih tahu nggak nurut. Ada juga yang males, ada juga yang tidak bijak menggunakan waktunya ya. Ada lagi yang mungkin suka berbohong, mencuri. Nah, setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda tentang dosa ya. Ada yang sulit sekali untuk berkata jujur, ada yang sulit sekali untuk taat, ada yang sulit sekali untuk rajin ya. Nah, ternyata ya di Alkitab dikatakan kita tidak boleh menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi. Nah, jadi anak-anak, kita mau belajar bagaimana kalau kita misalnya ada sesuatu hal dalam hal dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Kita ingin bahwa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menolong kita saat kita sudah mulai mau berbuat dosa ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita, tapi
Kadang-kadang kita manusia masih berbuat dosa, ya. Nah, oleh karena itu, jika kita sudah melakukan dosa, kita mau mengakui dosa itu. Ya, kita mau mengatakan kepada Tuhan kalau kita sudah berdosa. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah percaya dan sudah yakin kalau kita akan menerima hidup yang kekal. Ya, dalam perjalanan hidup kita tentunya kita masih sering berbuat dosa setiap harinya, ya anak-anak. Nah, tapi saat Tuhan menegur kita, saat Tuhan menyadarkan kita mau berdoa, kita mau mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, kita mau minta ampun. Ya, kalau di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat. Nah, tapi pada saat kita sudah berbuat dosa lalu kita minta ampun, kita pun berusaha ya untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan kita sudah berbuat dosa, minta ampun, buat dosa lagi, minta ampun lagi ya. Tapi tidak ada usaha dari diri kita sendiri ya untuk bertobat ya. Orang dewasa, anak-anak ya punya dosa, punya pergumulan mengenai dosanya masing-masing ya. Tapi yang penting kita tidak boleh menyerah. Kita yakin ya bahwa kita bisa lepas dari dosa itu. Kita punya Tuhan Yesus yang siap mengampuni kita. Kita juga mau berusaha untuk kita menjadi anak-anak yang bertobat, yang bebas dari dosa ya. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita juga sering melihat orang lain ya, dia mah suka bohong ya, dia mah suka mencuri, saya mah enggak. Nah, kadang-kadang kita merasa diri kita sudah benar ya, sudah merasa diri kita sudah bersih ya. Padahal ya mungkin kita juga ada kesalahan-kesalahan, kita juga ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, jadi anak-anak, kalau kita berdosa ya, kita punya jalan keluar. Kita bisa mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi kekuatan supaya kita tidak mengulangi lagi, dan kita mau melakukan hal yang benar. Dari mana kita tahu bahwa hal itu benar atau salah? Kita bisa tahu dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Jadi Roh Kudus akan membantu kita untuk mengetahui, oh hal ini salah, oh hal ini tidak berkenan kepada Tuhan, oh hal ini bisa melukai hati orang lain, hal ini bisa melukai hati Tuhan ya. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita hidup turut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kalian punya pergumulan dengan dosa, kita gak boleh menyerah atau putus asa. Kita yakin Tuhan akan membebaskan kita dari dosa ini, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita diberi kuasa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah untuk kita bisa terbebas dari dosa. Kita bisa berdoa, kita bisa berlutut kepada Tuhan, meminta ampun atas segala dosa-dosa kita ya. Roh Kudus pasti akan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh terbebas dari dosa. Mungkin ada terpikir oleh anak-anak dosa-dosa yang sering sekali kalian lakukan dan kalian sulit untuk sekali lepas dari dosa itu ya. Kalian bisa berdoa sekarang, kalian bisa duduk dengan tenang dan kalian minta ampun kepada Tuhan, dan kalian belajar untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah yang setia dan adil, yang selalu mau menerima kami apa adanya, mau mengampuni kami. Tolong kami Tuhan, jika ada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mau minta ampun. Kami mau Tuhan membersihkan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami hati yang mau dibentuk, hati yang mau dirubah, hati yang mau diperbaharui untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang boleh mendengarkan Impact Kids pada hari ini.
Biarlah Tuhan yang menolong kalau masing-masing dari kami ada punya pergumulan mengenai dosa yang sudah sering kami lakukan dan kami tidak bisa untuk lepas dari dosa tersebut. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk kami tidak mengulanginya lagi, untuk kami bertobat dan kami berjanji untuk kami boleh berdoa untuk minta ampun ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh rajin membaca Alkitab supaya kami boleh tahu manakah kehendak Allah, apa yang benar, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kedua orang tua kami yang bekerja, memberkati adik kakak kami, biarlah Tuhan juga yang menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Impact Kids.